Halo sahabat Saferian, perkenalkan nama saya Antonia Nadine Eka Putri Dembo atau biasa dipanggil Nadine dalam acara Tanya-Tanya Sahabat Saferian. Pada hari ini dalam topik yang akan dibahas yaitu pembelajaran jarak jauh, saya bersama teman-teman dari SMPK Santo Fransiskus Saverius Ruteng. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat Saferian di rumah. Perkenalkan, nama saya Randy Trendy Norento Sigan. Saya biasa dipanggil Randy. Saya sekarang duduk di kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Luciana Amelia Canda Silitonga, biasa dipanggil Lia. Sekarang saya duduk di kelas 8H. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana menurut Kak Randy dan adik Lia tentang proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama ini? Ada perasaan senangkah atau sedihkah? Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat-sahabat Saferian di rumah. Kalau untuk perasaan senang, pasti tidak ya. Mungkin kalau misalnya ada beberapa oknum yang merasa kalau PJJ ini adalah hal yang menyenangkan, tapi untuk saya pribadi ini bukan hal yang menyenangkan. PJJ ini dampaknya sangat besar untuk keberlangsungan pendidikan kita para pelajar. Karena fokus belajar kita saat di rumah aja itu pasti berantakan dan akibatnya juga nilai kita juga ikut berantakan. Untuk memperbaiki nilai yang berantakan itu bukan hal yang mudah. Apalagi banyak kendala-kendala seperti jaringan atau mungkin pulsa. Itu aja sih. Mungkin pemahaman materi juga gitu. Kalau perasaan sedihnya ada mungkin? Kalau perasaan sedih mungkin karena kita kegiatan sosialisasi kita itu jadi tertutup. Bertemu dengan teman-teman mungkin teman-teman juga terbatas. Kurangnya komunikasi. Semuanya serba terbatas. Sendiri terus di rumah ya. Kalau kita di kamar lagi Zoom, misalnya lagi Zoom atau lagi apa, adik tiba-tiba ganggu atau Ada keluarga apa yang tuh. ganggu gitu. Seperti begitu. Mungkin ada saran atau apa untuk PJJ-nya? Untuk saran sih ya meskipun kita masih di rumah, kita harus tetap semangat begitu. Meskipun banyak kendala, tapi kalau misalnya kita benar-benar niat untuk bersekolah, kita harus. Next, kegiatan apa yang biasa dilakukan selama di rumah? Seperti main TikTok mungkin atau apa? Nonton drakor? Atau edit jedak-jeduk, kan Kak Randy juga biasa edit jedak-jeduk. Iya. Untuk muka sendiri biasa edit jedak-jeduk kan? Ya kalau misalnya kalau nggak ada buat kan begitu. Mengisi waktu kosong. Ya untuk kasih senang diri sendiri seperti itu. Inspirasi. Atau Mungkin. adik Lia mungkin nonton drakor. Kalau kegiatan selama pandemi selain PJJ itu pasti tidak jauh-jauh dari sosial media kan? Kayak nonton drakor, TikTokan atau nonton main anime. TikTok, Iya. terus baca novel-novel online, baca komik online. Saya juga suka menulis cerita fiksi, jadi saya suka kalau misalnya ada waktu luang, nulis cerita fiksi, gambar juga. Oh iya, sabar kan kita dari sekolah ini ada aplikasi tentang aplikasi untuk perpustakaan mungkin. Kakak Randy atau adik Lia pernah baca atau bagaimana dia punya Dia punya bukan saran ini untuk dia punya Isi untuk buku di aplikasi dalam. tersebut seperti itu. Dia punya kesenangan. Apakah bagaimana kalau kita baca itu jadi gampangkah atau bagaimana kita pinjam buku dari aplikasi tersebut? Kalau menurut saya pribadi sih dari aplikasi itu mungkin dampaknya kurang bagus karena cahaya mungkin masuk di mata terus mengurangi kita membaca buku secara fisik karena terbiasa dengan digital gitu. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin apakah hal yang biasa dilakukan bersama-sama di rumah? Misalnya kalau dari sekolah itu ada kasih tugas kelompok atau bagaimana cara kita berdiskusi kepada teman-teman untuk mempresentasikan hal tersebut di Google Meet? Kalau sejauh ini sih belum ada tugas kelompok gitu. Tapi kalau misalnya
biasanya kan ada guru tuh yang ngasih tugas, tapi tidak dijelaskan maksud dari soalnya ini seperti apa. Jadi kita teman-teman punya grup WhatsApp gitu, yang tanpa gurunya kita diskusikan soal itu di sana. Oh ya, kalau untuk Kak Rendi kan kita juga ada tugas dari Ibu. Ada untuk SBY ya. Kalau Kak Rendi kan ketua OSIS, kalau ini misalnya ada kegiatan OSIS dari sekolah, bagaimana cara kasih tahu untuk anggota-anggota OSISnya, teman-teman? Karena kita selama ini kan banyak kegiatan juga OSIS. Kalau selama ini kita melalui Google Meet begitu, rapat. Kadang kalau juga ada yang kurang mengerti, bisa diajak ke sekolah gitu untuk kumpul secara terbatas. Oh ya, kalau yang untuk tidak mengerti tadi itu, mungkin selama PJJ ini Kakak Rendi sama Adek Lia pernah menyontek atau melihat pekerjaan teman itu karena mungkin belum paham. Kan biasanya kita kalau belum paham kita tanya ke teman atau kita ikut jawaban dari teman juga mungkin pernah? Enggak. Karena nyontek itu kan pasti kita chat gitu ya, chat sama teman. Nah, kendala jaringannya itu kadang kalau misalnya chat, justru chatnya tidak terkirim. Nah kan kalau misalnya mereka mau jawab juga kan nggak mungkin bisa karena kendala jaringan. Karena jangankan menyontek, lihat Google aja susah. Kalau untuk Kak Rendi punya? Kalau menyontek sih kadang pernah ya. Jujur secara pasti pribadi pernah, ya, pasti pernah. Iya, yang kalau di sekolah juga kita bingung-bingung. Beberapa materi juga kadang teman yang lain begitu mengerti, kita sendiri tidak. Iya, kadang juga kalau di Google Meet dari dia punya gurunya, dia punya sinyalnya itu kadang kasihan juga teman-teman yang jauh rumahnya. Iya. Jaringan seperti itu. Oke, next sekarang kita kan lagi dalam masa percobaan tatap muka. Bagaimana tanggapan dari Kakak Rendi dan Adik Lia selama percobaan pembelajaran tatap muka sekarang? Kalau menurut saya sih bagus sih ya, karena ada percobaan ini kita kembali bisa berkomunikasi bersama teman-teman di sekolah. Terus materi yang diajarkan guru bisa dijelaskan secara langsung sehingga ya kita beberapa materi bisa kita pahami gitu. Kalau untuk Adik Lia? Kalau PTM sekarang yang pastinya lebih efektif daripada PJJ, ya kan? Terus kalau misalnya materi-materinya tuh dijelaskan melalui praktek, pasti kan lebih mudah dicerna. Terus lebih bisa menghabiskan waktu lebih banyak sama teman-teman. Terus itu aja kali. Oh iya, masih banyak sebenarnya ya kalau itu. Oke, next, harapan dari Kak Rendi sama Adik Lia untuk pandemi kita sekarang ini. Harapan saya selama pandemi ini semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa kembali sekolah seperti biasanya, sekolah normal gitu. Yang pasti supaya corona nih cepat hilang, jadi kita jangan berkumpul atau kita juga harus ada tindakan untuk mengurangi harus jaga jarak, pandemi ini. patuhi protokol kesehatan. Kalau untuk Adelia? Harapannya semoga semua bisa kembali lagi normal, kita bisa belajar selayaknya, terus bertemu tatap sama teman-teman, bapak dan ibu guru lagi, bisa memperbaiki nilai-nilai yang buruk juga. Oke, yang terakhir pesan buat sahabat-sahabat Xaverian kita yang ada di rumah. Buat sahabat Xaverian yang di rumah, pokoknya tetap semangat. Jangan pesimis, jangan jadikan PJJ sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Ya, sekian dari kami bertiga pada hari ini. Untuk sahabat-sahabat Xaverian tetap semangat di rumah. Terima kasih. Terima kasih, dah.